tim yang bertanding sore ini dapat diparai ke 6 putaran pertama Open Turnamen Sepak Bola Hari Ulang Tahun PSLS Lancuk Kuala tahun 2023. Samurai FC dari Kecamatan Pandra berhadapan dengan tuan rumah PSLS Lancuk Kecamatan Kuala. Kita beri tepuk tangan kepada dua tim yang kita laga. Ya, kita lihat kali ini bola mencoba dikuasai oleh saudara Muhammad Tafadal. Tafadal mencoba bersabar dia. Kali ini kembali lagi umpan berpindah kaki, namun sayang terbaca tadi. Sekarang ritme permainan mencoba dikuasai kembali lagi. Lewat kaki Alvin Abdul Halim, Al-Fashini, Muhammad Tafadal kembali lagi mencoba mengancam. Setelah sebuah tusukan tajam dilakukan, jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain Samurai FC. Tepat di depan areal kotak penalti, gawang yang dikawal oleh saudara Patrik. Kedudukan lebih awal. Kita lihat kebolan daripada Pora Aceh Besar, Rifai yang sedang berhadapan dengan sekulit bundar. Sama-sama kita nantikan, akankah ini menjadi kesempatan? Ya, Rifai bersatu ancang-ancang, keras sebuah tembakan. Ya, Khalil masuk kami, adik kandung daripada saudara Rifai ini, namun masih belum tepat. Tembakan daripada putra kelahiran Aceh Besar hanya membuahkan tendangan gawang saja. Basiti, ya, Samurai FC dari Bantayan Pandra. Sekarang bola mencoba dikuasai oleh Miftah. Miftah jauh melayang tinggi. Lagi-lagi duel kok terjadi. Kali ini kita lihat kembali lagi ditutup pergerakan daripada saudara Jamalik. Membuahkan lemparan pelan saja. Lewat kaki PM Khalid dan terbek sebelah kiri ini. Kita lihat lagi-lagi. Perebutan terjadi. Amrizal ke belakang dia. Ritme permainan mencoba dikuasai oleh Rifai kali ini. Umpan berpindah kaki ke dalam Suryadi Karimudin. Namun terbaca kembali lagi sebuah umpan. Kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain Samurai. Namun sayang terlalu tajam. Sebuah umpan yang mencoba diberikan tadi oleh saudara Amrizal. Belum henti-henti. Muhammad Tafadal berdel. Namun saya sulit untuk melewati kawalan daripada Miftah. Kita lihat apa yang terjadi. Dapatnya lemparan ke dalam kembali lagi. Al-Fashini cukup tenang. Kita lihat tampilan daripada mantan pemain Persiraja ini. Aldi Yudhistira, umpan melebar kepada Afrizal Abbas. Afrizal Abbas bersabar sementara. Alvin Abdul Halim Nasution mencoba mencari ruang, kerjasama pelan saja dengan Afrizal Abbas. Kita kali masih dalam penguasaan pemain-pemain tuan rumah PSLS Lancuk. Lewat kaki mantan pemain Persikota Tangerang, Al-Fashini ke belakang. Di sana ada mantan pemain Elang Biru PSPL Lanza, Arido Umami. Umpan digeserkan kepada Aldi. Aldi kerjasama kembali lagi dengan pemain Al-Fashini. Al-Fashini berikan umpan kepada Khalil. Sekarang bola mencoba dikuasai oleh Afrizal Abbas. Khalil mencoba kembali lagi membuka ruang, namun kembali lagi rapat bersan belakang. Afrizal Abbas datang kembali lagi dari belakang, mencoba mengukur area pertahanan lawan. Al-Fashini sekarang masih dalam kuasaan pemain-pemain tuan rumah Lancuk, namun hilang kuasaan mereka. Sekarang Lantaruna mencoba balikan keadaan. Abnari mudah saja terbaca oleh pemain yang masih terikat kontrak dengan Sriwijaya FC Palembang. Alvin Nasution, Muhammad Reza, Alvin Nasution, Aldi Yudhistira, Afrizal Abbas. Lagi-lagi kita lihat guliran umpan dari kaki-kaki terus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain tuan rumah PSLS Lancuk kali ini. Alvin Nasution, Al-Fashini,
Umpan berpindah sisi. Muhammad Mufadal kali ini mencoba menanti. Berbahaya situasi, berbahaya sekali. Namun mudah terbaca saja oleh saudara Misbah di barisan belakang. Pemain seangkatan bisa dikatakan yang baru ini tampil dengan Timpora Kabupaten Biren, Timpora Kabupaten Pidi, di mana kita lihat kali ini bola mencoba dikuasai oleh saudara Lankaruna. Lankaruna tahan dengan dada, namun terbaca sekarang kembali di Abu Nizam mencoba mutasi serangan, coba umpan berdosa. Sayang, Anda lihat sendiri di mana sebuah kesempatan tadi yang baru saja didapatkan oleh sebuah tim Kamera FC Bantayan. Afrizal Abbas. Lawan. Ini dia, Khalil. Kerjasama kembali dari 1-2 sentuhan. Ritme permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Namun sayang, pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain bernomor punggung 7 ini. Ya, Adi Nasution. Sayang sekali, terlalu tajam tadi sodoran daripada alumni Pon Aceh ini. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan keamanan dari aparat TNI dan juga anggota Polri yang sore ini telah berada bersama kami saban hari. Kita kali ini membuahkan tendangan gawang saja. Ini dia Fakri, mantan penjaga gawang PSAPCG, jauh melayang tinggi. Tadi lagi duel kok terjadi. Aldi Yudhistira kerjasama 1-2. Namun terbaca tadi Arida Umami mencoba membersihkan area kotak penalti. Sekarang pemain-pemain lanjut mencoba mengembangkan irama permainan mereka. Lewat kaki center back sebelah kanan Afrizal Abbas kembali lagi kerjasama 1-2 sentuhan. Al-Fasini motor penggerak serangan, sebuah umpan terobosan. Sayang sekali Muhammad Mufadal atau Bedel Bangla sehari-hari duluan terjebak offset di jantung pertahanan sebelah kiri. Ya, belum berubah angka. Mandeng imbang, mandeng kacamata. Ya, kita lihat Fakri jauh meninggi. Tadi lagi duel kok terjadi. Di sana ada Rifai mencoba kembali mengikuti serangan kali ini. Di sana masih ada Al-Wasini, Surjadi Karimudin melebar umpan kepada Muhammad Mufadal. Masih dalam penguasaan pemain-pemain tua rumah PSL lanjut kita saksikan langsung dengan sebuah umpan menyilang Aldi Nasution. Namun sayang, bukan sebuah pelanggaran. Diputuskan tadi serangan oleh saudara Aji Carlos. Satu awal. Kandas lagi bola di kaki lawan. Aldi Nasution berbahaya sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi Muhammad Mufadal dan melempar bola di kaki. Serangan berbalik kali ini mencoba digencarkan oleh pemain-pemain daripada tim Samurai lewat kaki kapten kesebelasan Fadlul Awal. Umpan berpindah pada Amrizal Pandra. Sekarang bola di kaki Rahmatil mencoba mencari ruang. Langsung dengan sebuah umpan panjang diperagakan. Namun mudah terhenti oleh putra kelahiran Batu Fat ini Arida Umami. Aldi Nasution kembali lagi mencoba mengembangkan irama permainan. Di sana ada Surjadi Karimudin kerjasama dengan saudara Khalil. Khalil masih mencoba membuka ruang, namun sayang terlalu cepat mengambil keputusan. Kali ini Lankaruna mencoba kembali lagi mutasi serangan. Dua pemain mencoba lewati oleh putra kelahiran dan sama gading ini. Kali ini Aji mencoba kembali lagi mutasi serangan ke belakang dia. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Samurai FC, namun mudah saja tercuri oleh pemain-pemain PSL lanjut Kuala. Aldi Nasution, Al-Fasini, Muhammad Mufadal. Umpan berpindah kaki ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Kali, cantik sekali. Lagi-lagi dilawan tadi oleh putra kelahiran Tipin Kupula ini. Al-Rahmadi, Fadlul Awal. Umpan melebar. Kerjasama 1-2 sentuhan terus menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Samurai. Namun lagi-lagi hilang penguasaan mereka. Sekarang Aldi Nasution mencoba mengubahkan irama permainan. Namun sayang, tidak bisa dikatakan umpan yang tidak berperasaan. Yang di mana kedudukan sementara dalamnya perubahan. Mantan Ling gerak kabok-kabakan dengan bahasa Thailand. TN kali. Kita lihat Al-Fasini bebas ke belakang. Sekarang bola di kaki Rida Umami. Kerjasama kembali lagi dengan Al-Fasini. Mantan pemain Farmel FC, Persikota Tangerang dan Persiraja ini. Kita lihat umpan berpindah kepada Rifai. Rifai mencoba melebar. Alvin Abdul Halim keras tembakan, namun berhasil diintersep tadi oleh saudara Sayuti Aldi Yudhistira. Namun lagi-lagi dibersihkan saja areal berbahaya, hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim tuan rumah PSLS lanjut Kuala. Kita lihat lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, membuahkan lemparan ke dalam saja. Ini dia Afrizal Abbas. Ya, Khalil sayang
Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain PSL Lanjut. Kali ini di sana ada Suryadi Karimudin, berbahaya sekali, mencoba membunuh adalah kotak penalti. Masih Suryadi, umpan berpindah sisi. Kali ini Muhammad Mufadal mencoba menanti, berbahaya situasi. Kita lihat sebuah umpan dari kotak penalti. Namun lagi-lagi dilawan oleh putra kelahiran Ujung Blang, Kecamatan Kuala, Mursalpo, Alvin Nasution. Suryadi Karimudin. Kita lihat masih dalam penguasaan Suryadi. Cantik sekali, namun dihalau saja tadi oleh pemain belakang saudara Misbah. Sepak pojok yang pertama didapatkan, nantikan langsung dengan sebuah umpan menusuk ke jantung pertahanan. Namun kita lihat sundulan daripada saudara Rida Umami masih mudah terbaca oleh penjaga gawang Fakri Kurniawan. Kita masih ditimbang-timbang oleh penjaga gawang kelahiran Jinip ini. Ya, Fakri kembali melirik rekan langsung dengan sebuah umpan panjang. Sekarang Rida Umami kembali lagi, welcome terjadi. African Abbas, di sana ada Alvin Nasution, namun lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Ritme permainan terus-menerus mencoba dikembangkan. African Abbas, Khalil mencoba membuka ruang, namun intercept yang sangat rapi daripada pemain bernomor punggung 8 ini, saudara Mursalpo. Kita tunggu dan kita nanti. African Abbas, African Panggul masih mencoba mencari ruang. Di sana ada Alfa Sini, namun liar penguasaan. Sayang sekali, kita lihat dihalau saja tadi oleh saudara Misbah. Hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim PSLS Lanjut. Belum menjadi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Alvin Abdul Halim, umpan melebar. Suryadi Karimudin, kita lihat lagi-lagi bahaya. Di mana skema permainan yang sangat matang. 1-2 sentuhan, namun yang sangat disayangkan tembakan daripada saudara Suryadi masih belum tepat kali ini. Ya, kita lihat kali ini lagi-lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh Muhammad Mufadal. Namun apa yang terjadi? Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan di tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Alfa Sini, mudah saja terbaca, membuahkan lemparan ke dalam saja. Sekarang Samurai Bantaya mencoba membangun serangan. Lewat kaki Fadul awal, cantik sekali sebuah umpan terobosan. Rahmatil mencoba mengancam, situasi berbahaya bisa dikatakan. Oh, Anda lihat sendiri, nyaris saja tadi African Abbas menambah lawan kali ini. Kita lihat jari saja halauan yang dilakukan oleh mantan pemain. Ya, kita lihat sekarang Muhammad Mufadal, namun antisipasi yang cepat dilakukan oleh penjaga gawang Fakri Kurniawan. Sekarang bola mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Samurai FC Bantayan. Kita lihat melebar umpan kepada Aji. Lagi-lagi kita lihat Tasiko langsung diperlihatkan oleh pemain bernomor punggung 7 ini. Jabalu, tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Muhammad Reza. Penjaga gawang yang masih terikat kontrak dengan Galacticos FC di Liga 3. Masih menimbang-nimbang sementara. Sekarang bola di kaki Ridho Umami, mencoba menceritakan kerjasama dengan Aldi Yudhistira, salah satu alumni Prapor Remaja yang juga pernah sukses bersama tim Persilatama EMK. Kita lihat bersama dia Alfa Sini, umpan melebar. Lagi-lagi kita lihat salah pengertian. Aji, kita lihat kali ini kerjasama di kaki-kaki. Namun lagi-lagi halauan dilakukan tadi oleh saudara Sayuki. Ada membuahkan tendangan pojok yang kedua kali bagi African Abbas dan kawan-kawan. Kotak penalti, kita lihat Fakri Kurniawan ditindu saja tadi oleh penjaga gawang kelahiran Jinip ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali lagi, membuahkan lemparan ke dalam. Bola bantu, segera kami masukkan. Muhammad Mufadal. Kita lihat lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Fadul awal. Namun lama bola di kaki. Alvin Nasution. Kita lihat di sana ada Khalil.
sayang terlemah tembakan bisa dikatakan. Lam Karuna, Afrika Abbas ke belakang dia. Di sana ada Ridho Umar, umpan berpindah kaki kepada Aldi Yudhistira. Aldi Yudhistira mencoba bersabar sementara. Sekarang Al-Fasini mencoba kembali lagi menggerakkan irama permainan. Kerjasama di kaki-kaki kembali lagi dilakukan. Kita adalah sebuah umpan terobosan, namun terlalu mudah diputuskan oleh pemain-pemain Samurai FC Bantayan Pandra. Di sana ada Amrizal. Kita adalah umpan melebar. Lagi-lagi mencoba dikuasai oleh pemain-pemain lanjut lewat kaki. Kali ini terobosan kepada Muhammad Mufadal atau Bedel Pengasari Hari. Kita lihat kembali lagi adu balap, adu lari terjadi. Namun sliding dilakukan tadi oleh saudara Misbah dengan memutuskan serangan, membuang bola keluar. Ya, belum henti-henti. Serangan dari segala lini terus mencoba diperagakan oleh Al-Fasini dan kawan-kawan. Itulah Al-Fasini dengan sebuah umpan menyilang. Namun di sana masih ada Aji, hanya membuahkan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Samurai FC. Fakri Kurniawan mengambil anjak-anjak. Kita lihat jauh ke depan. Kembali lagi duel yang terjadi. Namun pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain bertubuh segar ini terhadap Abdul Nizam, membuahkan tendangan bebas saja bagi tim Samurai FC dari Bantayan Pandra. Putaran sekarang Misbah. Langsung dengan sebuah umpan panjang. Lam Karuna. Kita Lam Karuna ke belakang. Aji sekarang mencoba kembali lagi mengikuti serangan. Umpan melebar. Kita lihat kali ini Rahmati yang masuk kami. Umpan berpindah kaki kembali lagi. Lam Karuna kerjasama 1-2. Oh, berbahaya sekali. Namun disapu saja tadi oleh saudara TM Kali. Saudara saya membuahkan lemparan ke dalam saja. Lam Karuna berbahaya sekali. Di dalam Samurai FC mencoba mengurung area kotak penalti dan lawan. Namun sayang saudara umpan terlalu tajam. Hanya RBT yang dapat mengejar. Arida Umar, Aldi Yudhistira, umpan berpindah kaki. Kita lihat PSL lanjut membangun serangan berawal dari barisan belakang mereka. Sekarang Al-Fasini motor penggerak serangan. Datang Alvin Abdul Halim kembali lagi. Dua pemain seangkatan yang sore ini dipercaya di sisi tengah lapangan pertandingan oleh tim tuan rumah PSLS lanjut. Al-Fasini namun tepat mendarat dalam pelukan Fakri. Tidak mudah saja terbaca oleh penjaga gawang Fakri Kurniawan. Alfi. Kita lihat lagi-lagi hilang penguasaan daripada pemain-pemain tuan rumah PSLS lanjut. Kali Suryadi Karimudi. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai lewat kaki Suryadi. Namun di sana masih ada Adi, Afrika Abbas, Alvin Nasution. Kita lihat Al-Fasini. Umpan berpindah kembali lagi. Kali ini melebar. Afrika Abbas mencoba menekan. Berbahaya sekali. Namun terlalu percaya diri. Lama bola di kaki. Kita lihat kali ini ritme permainan mencoba dikuasai kembali lagi lewat kaki Alvin Abdul Halim. Di sana ada Al-Fasini. Masih dalam penguasaan pemain-pemain PSL lanjut. Suryadi. Sayang tembakan daripada mantan pemain PSAPCB ini. Namun masih perlu tepat ke gawang yang dikawal oleh saudara Fakri Kurniawan. Ya, kita
lihat kali ini kembali lagi lemparan gelang didapatkan lewat center back sebelah kiri mereka. Ini dia Rifai. Umpan berpindah kaki. Lagi-lagi ritme permainan lewat kaki Afrika Abad. Center back sebelah kanan yang sangat aktif membangun serangan. Afrika Abad, umpan ke depan. Kita lihat Muhammad membadal, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini ritme permainan kembali lagi mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Samurai lewat kaki Sayuki Andrean, namun mudah terbaca oleh Alvin Abdul Halik. Kerjasama di kaki-kaki kembali lagi hilang penguasaan kali ini, mencoba dikuasai kembali lagi Alvin Abdul Halik, mencoba menghidupkan serangan daripada tim PSL Lancuk Kuala. Rifai, umpan berpindah kaki, cantik sekali. Alvin Nasution, terjadi Karimuni. Kita lihat sebuah shooting dilepaskan tadi oleh pemain-pemain PSL Lancuk. Sekarang masih dalam penguasaan Rifai, terlalu percaya diri. Lama bola di kaki bisa dikatakan sekarang Amrizal, namun apa yang terjadi lagi-lagi mudah terbaca oleh pemain-pemain Samurai FC. Abdul Nizam, TM Khalid. Oh, gelap sekali pelanggaran dilakukan tadi ya oleh saudara TM Khalid. Pemain bertubuh segar ini mendapat teguran daripada wasit Samsul Fahri. Kita lihat sekarang membuatkan tendangan bebas saja. Bisa dikatakan ini kesempatan bagi tim Samurai FC Bandayan untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini servis bola mati yang akan dilakukan oleh saudara Fadul Awal, kapten kesebelasan mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain daripada tim Samurai telah menanti di area berbahaya. Kita lihat Fadul Awal dengan sebuah umpan menyiram. Siapapun yang kami laga di lapangan ini, dengan mau panitia penjara hanya urusan. Ya, karena kami tidak ada istilah bilang membilang, karena kami tidak ada istilah pilih kasih. Walaupun tuan rumah yang kami laga, namun kami tetap sportif dan fair play. Kita lihat sekarang Alfa Sini melebar umpan pada Suryadi Karimuni, di mana sementara sekuat tim tuan rumah tertinggal. Baru saja gawang daripada mereka dibobol oleh putra kelahiran Ulegi, Kecamatan Makmur, Jamaludin. Jaga malam udara dingin. Lemparan ke dalam kembali lagi. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga pada sore ini. Ya, kami hanya bisa berpesan kepada setiap tim yang kami pertandingkan, jangan sesekali menganggap remeh lawan, karena sering kami katakan di atas awan masih ada awan. Sekarang bola mencoba dikuasai oleh Rahmatil, angkat ke depan. Di sana ada Alvin Abdul Halim, lagi-lagi hilang kuasaan daripada tim PSLS Lancuk Kuala, membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat Fadul Awal. Lemparan ke dalam didapatkan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Muhammad Mufadal mencoba mutasi serangan, namun apa yang terjadi nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Rahmatil, center back sebelah kanan daripada tim Samurai FC Bantayan, membuah suara. Sama-sama kita nantikan. Kita lihat sekarang Alfa Sini yang sedang berhadapan dengan sekulit bundar pribumi asli Lancuk Kuala, mengambil ancang-ancang dia langsung dengan sebuah shooting. Oh, kita lihat jelas sekali di mana wasit Samsul Fahri tanpa toleransi, ya, langsung menghubung dengan sebuah titik penalti. Aro bahasa Pidi, Yadom bahasa Santri, yang dilakukan tadi oleh pemain belakang dari tim Samurai FC Bantayan. Aja yang pernah diadakan oleh Fakri Husaini di Papua, mengambil ancang-ancang dia.
berhasil menambahkan kedudukan. Ya, Alvin Nasution. Oh, akhirnya. Daripada tim tuan rumah PSLS Lanjut Kuala berhasil menyamakan kedudukan angka sementara menjadi imbang 1-1. Tiga Hunun yang pakai kad dan tidak mon. Mana jelah Ilya halam toilet. Ilya ada bimbang. Ya, kita lihat sekarang. Oh, berbahaya sekali. Alvin dan Abad 1-1 kedudukan sementara. Alvin Abdul Halim umpan berpindah kaki kepada Al-Fasili. Kita kali ini kembali lagi Alvin. Di sana ada Rifai kerjasama di kaki-kaki, kembali lagi umpan panjang. Muhammad Mufaddal mencoba menekan, berbahaya sekali. Dikawal dia oleh Misbahuddin kali ini. Oh, ya. Weddingnya sangat clear dilakukan tadi oleh putra kelahiran Kepin ke bola ini dan mencoba mencetak bola keluar. Hanya membuahkan tendangan sudut saja. Ya, tendangan sudut yang ketiga kali nampaknya didapatkan oleh sebuah tim daripada PSLS Lanjut Kuala. Bisa dikatakan ini kesempatan bagi Al-Fasili dan kawan-kawan untuk bisa kembali lagi. Ya, membobol gawang daripada Fakri Kurniawan. Kita lihat Al-Fasili. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi. Oh, terjadi kali ini. Namun satu bersih kembali lagi kepada Aji. Aldi Nurusila. Afrika Abad. Langkah Runa sekarang ke belakang dia kepada Aji. Kita lihat Aji kali ini mencoba mencari ruang. Amrizal. Masih dalam penguasaan pemain-pemain daripada tim Samurai FC. Namun sayang, bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ya, kembali Anda menyaksikan jalannya laga. Ya, bagi Anda para pecinta dan pecandu kopi, Anda bisa langsung menuju tepat di sudut kiri lapangan Lanjut Kecamatan Kuala. Ya, Sanger Espresso dengan bubuk produk Rumah Tuha Rawaseri. Ya, siap melayani Anda. Langsung Anda menuju tepat di depan pintu masuk lapangan Lanjut Kuala. Ya, kita lihat kali ini lemparan dalam didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim Samurai FC Bantayan. Afrika Abad ke belakang dia. Al-Fasili umpan berpindah kaki, kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Kita lihat Al-Fasili cukup tenang, umpan melebar. Alvin Abdul Halim masih dalam penguasaan pemain-pemain PSLS Lanjut. Lewat kaki Khalil mencoba mengutari serangan puncak kelahiran Aceh besar ini, namun terlalu liar penguasaan. Sekarang kembali lagi Aji, sapu bersih saja, namun di sana masih ada Ridho Umami. Kita lihat langsung sapu bersih dilakukan oleh pemain-pemain daripada tim PSLS Lanjut. Serangan berbalik kali ini lewat kaki Lam Taruna mencoba mengutari serangan dia, namun tidak ada Ridho Umami. Ridho Umami berpindah kaki kepada Alvin Nasution, kerjasama dia dengan Khalil, cantik sekali. Oh, sayang sekali. Kita lihat miskomunikasi atau salah pengertian dengan bahasa sehari-hari. Kita lihat Khalil. Oh, jelas sekali. Tarikan dilakukan tadi oleh saudara Aji. Kita lihat kali ini kesempatan didapatkan kembali lagi oleh sekuat tim tuan rumah PSLS Lanjut lewat Septus Salamadi. Kita lihat tepat di sisi kiri gawang yang dijagai oleh saudara Fakri Kurniawan. Oleh gajah telah berada di area terlarang. Afrika Imbul panggilan sehari-hari putra kelahiran Panggoy ini. Afrika. Namun sayang, kita sekarang kembali lagi Al-Fasili mencoba mengutari serangan, namun terlalu percaya diri. Lama bola di kaki, sapu bersih kembali lagi dilakukan oleh pemain-pemain daripada tim Samurai FC. TM Khalid ke belakang,
Di sana ada Arida Umar, namun saya lihat pemasaan kembali lagi daripada saudara Al-Fashini. Sekarang Lam Taruna, ya Abu Nizam masih kami, namun mudah saja terhenti di kaki Aldi. Ritme permainan terus menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim PSS Lanjut Kuala. Kita kali ini bersama mereka bersama dengan ya saudara Khalil Probosan kepada Alvin Abdul Halim. Namun di sana masih ada Mursali atau Mursalko. Lemparan ke dalam. Jadi sayang sekali. Di dalam kembali lagi mencoba dibersihkan adalah kotak penalti. Aldi Yudhistira. Kita lihat sekarang Al-Fashini. Umpan berpindah kaki. Adi mencoba mengganti serangan. Afrizal Abbas. Oh sayang. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, Mursalko langsung dikartu kuning tadi oleh wasit pengadil pertandingan. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas didapatkan oleh pemain-pemain tuan rumah PSLS Lanjut. Lam Taruna, Muhammad Mufadal, TM Kali langsung mencoba membersihkan bagian belakang. Arifan, Lam Taruna, kita Rifai, umpan gratis berlawan, coba umpan mengira, namun masih ada Aldi istirahat bagian belakang. Datang kembali lagi serangan lewat kaki Fadul Awar. Oh, apa yang terjadi? Aldi Nasution. Khalil. Cantik sekali. Kita lihat ini mencoba mengajak lari. Oh, lagi-lagi pelanggaran yang terjadi oleh saudara Fadul Awar. Membuahkan tendangan bebas saja bagi tim tuan rumah PSLS Lanjut Kuala. Kota Juang, Lebu United FC dari telah kami tempatkan di putaran yang kedua. Tanpa terasa pertandingan putaran pertama hanya tersisa. Oh, tidak ada apa yang terjadi. Namun sebuah set yang sangat berarti. Anda lihat sendiri penyelamatan berkelas lagi dalam TV dilakukan tadi oleh penjaga gawang Fakri. Tanpa terasa, baru saja wasit Samsul Pari mengakhiri separuh laga babak pertama. Ya, ZPFC Kota Juang, terima kasih yang dapat kami ucapkan. Kami juga sangat berbangga hati karena event yang sedang kami pentaskan di lapangan Lanjut Kuala ini juga disokong langsung dari belakang oleh salah satu showroom ternama yang ada di kompleks terminal lama Matang Gelupang 2 dan Gede Gerugok Gandapura. FMG Motor, kompleks terminal lama Matang dan Gede Gerugok Gandapura. Ikut menyokong kami panitia penjara bersama dengan Asraf Jaya Servis tempat kendaraan tepat di kompleks terminal lama Matang bersama dengan ya Zulkarnaini, owner daripada Sejahteramat Jakarta Timur, Putra Cetna Kecamatan Kesangan. Bukan itu saja, terima kasih juga kami ucapkan kepada toko sembako serta milik daripada ASOU di Jakarta. Anda lihat sendiri benar-benar tampilan yang sangat luar biasa yang sedang dipersiapkan dan diperagakan oleh penjaga gawang Fakri Kurniawan, di mana kita lihat keputusan yang tepat dilakukan oleh penjaga gawang Kelangan Jinik ini hanya indra bola ditinju saja. Fadul Awal, umpan berpindah haluan. Jamaludin, jaga malam udara dingin. Kita lihat sekarang Abu Nizam mencoba mengganti serangan, berbahaya sekali. Namun intercept yang sangat rapi daripada Alvin Nasution.
Muhammad Mupadal, liar penguasaan. Oh, keras. Kita lihat leading yang dilakukan tadi oleh alumni PON Aceh ini. Kartu kuning langsung dikeluarkan kepada Alvin Abdul Halim. Kandidat kuat bakal calon anggota DPRA Muhyiddin SC bersama dengan pemilik IRJ Bangunan saudara Arif Muhammad Arif SC yang juga bakal calon anggota DPRK Kabupaten Biren dari daerah pemilihan Kota Juang dan Kecamatan Kuala bersama dengan ketua yaitu maksud kami anggota DPR RI Komisi 5 Haji Ruslan Muhammad Daud bersama dengan Muhammad Iqbal yang juga bakal calon anggota DPRA dari Partai PKB. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Dari awal laga pembuka hingga sore ini tanpa terasa, pertandingan telah memasuki di laga keempat putaran yang pertama. Alvin Nasution, sapu bersih saja daripada saudara Adi. Kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Samurai FC Bantayan Pandra. Ya, kabar gembira kami kabarkan kepada atlet-atlet sepak bola. Baru-baru ini telah dibuka di Kota Juang Biren, ya, bengkel cedera khusus untuk atlet-atlet, ya, baik dengan cedera olahraga, cedera umum, recovery dan kondisi atlet, meringankan nyeri dan cedera yang langsung tangani oleh salah satu fisioterapi ternama yang pernah digunakan oleh tim besar Persiraja, saudara Ardian. Ya, baru-baru ini telah dibuka bengkel cedera bagi Anda yang mengalami permasalahan khusus kepada Anda atlet sepak bola. Anda bisa langsung menghubungi di nomor WA 0852 9129 8262 atau bisa Anda cek di Instagram bengkel_cedera ID. Saudara Ardian siap melayani Anda. Ya. Ya, khusus kepada para pecinta kopi, sembari Anda menyaksikan jalannya laga, Anda bisa merasa atau menikmati secangkir kopi yang telah disediakan oleh pedagang tepat di pintu masuk lapangan. Yang perlu Anda ketahui, kopi espresso COD, menggunakan langsung bubuk yang diproduksi oleh Rumah Tuha Rawasteri. Bagi Anda yang membutuhkan bubuk kopi yang diproduksi langsung di Rumah Tuha Rawasteri, Anda bisa menghubungi saudara besar maupun paket kecil, bahkan dengan paket pengiriman hingga keluar daerah. Ya, sekali lagi kami kabarkan kepada Anda khusus atlet-atlet olahraga atau atlet-atlet sepak bola, baru-baru ini telah hadir di Kota Juang atau kota kebanggaan kita, bengkel cedera yang siap melayani para atlet-atlet yang cedera di saat olahraga maupun Anda yang cedera umum dan juga recovery pemulihan. Ya, Anda bisa menghubungi saudara kami Ardian Birda, bengkel cedera ID yang langsung ditangani oleh salah satu fisioterapi dengan lisensi bisa dikatakan sudah teruji dan terbukti. Bahkan jasa daripada beliau sempat dipakai oleh tim Liga 1 Indonesia, Lantak Laju Persiraja. Kepada Anda khususnya adik-adik kami, atlet-atlet sepak bola, bagi Anda yang mengalami permasalahan atau cedera, Anda bisa langsung menghubungi saudara Ardian. Ya, kita lihat Fakri Kurniawan jauh melayang tinggi. Lagi-lagi duel kok terjadi. Kali ini bola mencoba dikuasai oleh saudara Fadlul Awal. Setelah Fadlul Awal mencoba memindahkan arah serangan, namun sayang lagi-lagi pelanggaran dilakukan tadi oleh putra kelahiran Gelandang Baru Kecamatan Kota Juang, Alvin Abdul Halim atau Alvin Nasution. Satu kedudukan sementara.
Ya, kita lihat tendangan bebas saja didapatkan lewat kaki Fadlul Awal, kapten kesebelasan mereka, langsung dengan sebuah shooting, namun tidak tepat bisa dikatakan, hanya membuahkan tendangan gawang. Box. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Arido Umami, mantan pemain Persipase Aceh Utara, putra kelahiran Batufat Muara Satu ini. Kita lihat sundulan keluar yang dilakukan tadi oleh saudara Afrikan Abbas. Di sana ada Khalil, namun sulit melewati kawalan daripada saudara Mursalko. Adi, terobosan cantik sekali. Langkah sudah mencoba menanti, kita lihat mencoba menyisir sebelah kiri, berbahaya sekali situasi, namun mudah terbaca oleh alumni pelapor remaja Aldi Yudhistira. Arido Umami. Kita lihat kali ini kembali lagi rimba permainan mencoba dipertegakkan oleh pemain-pemain PSRS lanjut, di mana sekuat Laskar Ulay Gajah kali ini membangun serangan berawal dari kaki mantan pemain Persikota, pribumi asli mereka Al-Fazimi. Al-Fazimi bersabar sementara. Kita langsung dengan sebuah lompat atau umpan panjang, namun di sana ada Misbah. Sekarang serangan datang. Oh, kita lihat bukan sebuah pelanggaran, lubuh badan dengan bahasa lokal. Abu Nizam mencoba kembali lagi memutar hati serangan. Terobosan 1-2 sentuhan, namun mudah terbaca oleh saudara Arido Umami. Samurai FC Bantayan langsung umpan diarahkan, namun Arido Umami langsung membersihkan jantung pertahanan. Kita lihat sekarang Khalil lagi-lagi terlalu percaya diri, pemain bernomor 7 ini Al-Fazimi. Umpan melebar. Di sana ada Afrikan Abbas, terobosan Surjadi Karimuni. Kita lihat pemain yang kerap membawa Bang Aceh menjadi juara antar bangsa Indonesia. Sekarang bola dikasih Alvin Abdul Halim, berpindah kaki kembali lagi. Al-Fazimi menurun area kotak penalti, berbahaya kali ini. Datang kembali lagi Khalil, sebuah umpan lebat. Kita lihat kembali lagi Muhammad Mufadal, kebelakang dia. Afrikan Abbas datang dari belakang, mencoba mengudati serangan, sebuah umpan terobosan. Kita langsung jadi Karimudin. Al-Fazimi, sayang sekali, tidak tepat bisa dikatakan kali ini. Tembakan yang dilepaskan tadi oleh mantan pemain Farmel FC yang diarsiteki oleh saudara Iswan Dijangga. Mereka memenangi laga lewat drama adu penalti setelah bermain imbang kacamata melawan tim di bawah tangan Heri Gonza, Jod Badasiti. Oh, cantik sekali, umpan tumit ke belakang, namun Al-Fazimi tidak mau berurusan. Sliding langsung dilakukan. Afrizal Panggul. Di sana ada Al-Fazimi, motor penggerak serangan. Alvin. Lagi ritme permainan mencoba dikembangkan. Di dalam umpan melebar kepada Khalil. Khalil mencoba membuka ruang dari sisi sebelah kanan. Kita kali ini mencoba menghadapi serangan, namun sliding dilakukan tadi oleh saudara Rahmati. Fadlul Awal, berbahaya sekali. Muhammad Mufadal. Ada dia sendiri, tembakan daripada putra kelahiran Lapang Timur Gandapura ini meleporkan petugas bola kami. Sebagai penjaga gawang, ditambah lagi dengan Haris Harus. Bukan itu saja. Ya, besok sore Fadil Fasilu bersama dengan Rahmat Milat, Adi Kidal, Iksan Juri, Al-Hadi dan rekan-rekan akan diandalkan bersama dengan Muhammad Daniel Ponchesta dan kawan-kawan oleh tim Putra Limbah FC dari Kecamatan Jimpa. Afrikan Abbas bersabar dia. Kita kali ini, namun nampaknya pelanggaran dilakukan.
nomor 12 yang masuk nomor punggung 2. Tiada lain dan tiada bukan Muhammad Tanir. Ya, pemain berkepala botak ini yang sempat tampil dengan tim Persikasi Bekasi di Liga Indonesia. Ya, Muhammad Tanir. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi permainan mencoba dikuasai kali ini. Ya, sembilan pertama daripada Muhammad Tanir. Setelah Muhammad Tanir kembali lagi mencoba mengurung anak pertama lawan ke belakang dia kepada Al-Fasimi. Al-Fasimi berpindah kaki kepada Suryadi Karimudin. Kita lihat masih Suryadi namun liar penguasaan. Sekarang Amrizal Pandra mencoba membalikan keadaan. Langsung dengan sebuah umpan panjang. Al-Fasimi, Muhammad Reza, Arido Umami. Umpan berpindah kepada Muhammad Tanir. Kita lihat canggih sekali pergerakan daripada pemain berkepala botak ini. Terobosan kembali lagi dilakukan. Oh, jadi langsung dibersihkan dan pertahanan oleh pemain belakang kelahiran Putih Kupula kecepatan ini. Alvin Nasution, Muhammad Tanir. Sebuah umpan yang sangat terarah tadi, namun yang sangat disayangkan tuntunan daripada mantan pemain PSAP Sigli, PSSP Direm masih menyamping di sisi kiri gawang yang dijagai oleh saudara Fakri. Padahal umpan yang sangat manja yang diberikan tadi oleh mantan pemain Persikasi Bekasi di ibu kota. Ya, Muhammad Tanir. Alvin Nasution. Kita lihat lagi. Wah, oh sayang. Berhasil dibersihkan dari pertahanan. Membuangkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat kali ini Afrikal Abab, Afrikal Panggung, Afrikal Torres, Muhammad Mufadal. Umpan tarik ke mulut gawang. Namun di sana masih ada Misbah di barisan belakang. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga pada sore hari ini. Kita lihat lemparan gelam didapatkan. Sekarang bola di kaki Muhammad Mufadal mencoba membalikan keadaan. Dibayang menyediak oleh Aji, namun intercept yang sangat rapi daripada saudara Abul Nizam membuang bola keluar. Sedangkan penutup laga putaran yang pertama, insya Allah hari Minggu nanti akan kami langsungkan partai besar antara Galacticos FC yang akan berhadapan dengan Jagung Putra, juara baru-baru ini di turnamen sepak bola sekecamatan Muara Batu Aceh Utara. Ya, Jagung Putra akan menantang Galacticos FC, kontestan Liga 3 Indonesia. Ram Karuna, Jamal, kita lihat Rahmatin angkat ke depan. Namun terbaca tadi, oh jelas sekali, Aro bahasa Pidi, Piadun bahasa Sandri yang dilakukan tadi oleh putra kelahiran Aceh besar ini. Tendangan bebas kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Samurai FC. Kita lihat Misbah, pemain belakang yang juga baru-baru ini diandalkan oleh tim Pora Kabupaten Dirut, Pora Kabupaten Pidi. Langsung dengan sebuah umpan menyilat, namun dipetik saja di udara oleh penjaga gawang, ya Muhammad Reza. Afrikal Abab. Sekarang bola di kaki Al-Fasimi. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat. Ritme permainan terus mencoba diperagakan. Al-Fasimi sekarang mencoba mendekat. Kita lihat mencoba membuka ruang, namun sayang lagi-lagi salah pengertian. Arifai, umpan berpindah kaki, sulit lewat. Kali ini Al-Fasimi datang lagi, melebar umpan kepada Jalil. Kita lihat Jalil. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Lagi-lagi permainan mencoba dikuasai, tapi bersih saja. Muhammad Tanir. Sayang, bola duluan meninggalkan garis lapangan, hanya membuahkan tendangan gawang saja. Cukup Tino, hanya bosan-bosan kamu kabarkan. Tujuan kamu supaya Droni hanya ketinggalan karena Putra Lipang besok sore, ya, dengan beberapa pemain-pemain yang telah tampil dengan PSAP Sigli,
semisal seperti Putra Jugo bersama dengan Maskur Ajalir, bukan itu saja Mustafa Ibra, Haris Harun, Fadil Pasilo, ditambah lagi dengan Muhammad Daniel Ponceska bersama dengan Adi Kidal, Iksan Tora dan Rahmat Milan. Besok sore siap diandalkan oleh tim Putra Lipa dari Jabatan Jumpa. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka Persiba dan Kuda dari Simpang Bambang. Boleh. Ya, kita lihat pemain ataupun penjaga gawang dari pada tim Samurai FC Bantayang harus motor kompleks terminal lama Matang Gelumpang 2 dan Gede Gregok Gandapura. Rumah Tuhan Rawaseri, Jalan Gayo tepat di depan Masjid Agung Sultan Jumpa. Sebuah kebanggaan bagi panitia berbicara. Asraf Jaya Servis, PT Pajak Pilar Utama bersama dengan Yellow Kreatif Percetakan, Warkop Pulau Gajah, Presiden Tim DPFC Bapak JPG, Ketua Beb Hayuna, Jalan Tor Simpang Keping Kecamatan Kuala bersama dengan Zulfikar Apayub, anggota DPRK dari Partai Demokrat. Ya, Benteras Tanjung Sil juga tidak ketinggalan bersama dengan Toko Sembako, Berkah, Rosek dan Ejeran milik daripada ASOU. King TNT tepat di depan kampus Tinggi Al-Muslim Kusangan. Yudi Ketara, Putra Ketabang. Zul Karneni, owner daripada Sejahteramat Jakarta Timur. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Abu Bakar, Football Lab Kota Juang, JU Sport Birun, dan Profal Aparef, Simpang Sure, Kecamatan Kota Juang. Kita Muhammad Daniel, namun cantik sekali antisipasi daripada penjaga gawang Fabri Kurniawan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kandidat kuat bakal calon anggota DPRK, Saudara Muhammad Arif SD, pemilik daripada IRC Bangunan Kuta Baru, Kecamatan Kuala, bersama dengan Ketua Garda Bangsa PKB, Muhyiddin SD, calon anggota DPRA, Haji Osman Muhammad Daud, Komisi 5 DPR RI. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Desakan kejar, oh saya nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang saja. Seandainya pertandingan berakhir imbang dan harus kita lalui lewat drama adu penalti, hanya kamu izinkan penonton menuju draw di kamar dalam. Tetap duduk pada tempat semula, sama-sama kita saksikan lagi pertandingan normal wakil biasa. Ya, apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga pada sore hari ini. Di dalam sekarang Alvin Nasution langsung dengan sepak umpan menyilang. Lagi-lagi sundulan daripada Suryadi Karibudi hanya membuahkan tendangan gawang saja. Fokus, fokus. Ambil. Jauh menunggu. Kita lihat kembali lagi duel terjadi. Di sana ada Muhammad Daniel. Kita Muhammad Daniel berpindah kaki kepada Khalil. Namun lagi-lagi intercept daripada Rahmati. Arifai lagi-lagi dikawal dia oleh saudara Sayuti, membuahkan lemparan kelam saja kali ini. Alvin Nasution, masih Alvin Nasution. Arifai, Al-Fatih. Kita lihat sebuah penyelamatan. Aldi Yudhistira, serangan berbalik sekarang. Kita kali ini mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada Kejuan 15 Lanjut. Kali ini Muhammad Musaddar, sayang sekali percobaan demi percobaan, namun masih belum memenuhi sasaran. Hanya Bakri Kurniawan jauh ke depan terjadi Karimudin, namun di sana ada Aji
yang langsung membersihkan persen belakang. Bola berpindah kaki kepada Aldi Yudhistira. Umpan terobosan kepada Afrizal. Namun lagi-lagi salah pengertian. Kali ini serangan berbalik mencoba digencarkan oleh Lamkaruna dan kawan-kawan. Kita lihat mengandalkan tusukan tajam daripada saudara Abul Nizam, di mana kali ini gol Jamaluddin. Namun sayang, shooting yang dilepaskan tadi masih berhasil diblok oleh Al-Fahimi. Jamaluddin, Muhammad Daniel. Kita lihat kali ini ritme permainan mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim PSS Lanjut kali ini. Namun di sana ada Misbah di depan belakang, tutup tenang ke belakang dia. Rahmatil Faku bersih saja. Lamkaruna canggih sekali pergerakan daripada pemain bernomor punggung 10 ini. Umpan berpindah kaki, Jamaluddin kali ini mencoba melebar kembali lagi. Kita lihat skema permainan mencoba dikuasai. Sayang, bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali lagi. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Kita lihat jauh ke depan. Lagi-lagi terjadi perebutan. Muhammad Mufadal, Marduli, Aji, kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Jauh meninggi. Di sana ada Al-Fahimi. Kita lihat kali ini Al-Fahimi berpindah kaki kepada Rifai. Namun kita lihat mudah saja terbaca oleh pemain-pemain daripada ya. Ya, akhirnya wasit Samsul Bahri mengakhiri jalannya laga pada sore hari ini